Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada uswah dan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Vina Wahyuning Putri dari Universitas Terbuka UPBJJ Yogyakarta yang akan menyampaikan materi tentang COVID-19. Yang pertama, yaitu pengertian dari coronavirus. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang biasa kita sebut dengan MERS, dan Self-Acute Respiratory Syndrome atau yang biasa kita sebut dengan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan dapat menyebabkan penyakit COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang dapat menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum munculnya di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. Dan sampai sekarang ini masih menjadi pandemik yang terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. COVID-19 pertama kali muncul di Indonesia pada 1 Maret tahun 2020. Terdapat beberapa jenis varian COVID-19. Yang pertama adalah varian Alpha dengan kode varian B.1.1.7. Kasus ini pertama kali muncul di Inggris pada bulan September tahun 2020. Tingkat keparahan infeksi berpotensi menimbulkan gejala berat dan risiko peningkatan rawat inap dari virus corona jenis awal. Selanjutnya adalah varian beta dengan kode varian B.1.351. Kasus ini pertama kali muncul di Afrika Selatan pada bulan Mei tahun 2020. Tingkat penularannya belum diketahui dan tingkat keparahannya lebih berisiko menyebabkan COVID-19 gejala berat. Selanjutnya adalah varian Gamma dengan kode varian P.1. Kasus ini pertama kali muncul di Brazil pada bulan November tahun 2020. Tingkat penularannya belum diketahui, dan untuk tingkat keparahannya cenderung kebal terhadap pengobatan COVID-19. Selanjutnya ada varian Delta, yaitu varian yang mudah menular, dengan kode varian B.1.617.2. Kasus ini pertama kali muncul di India pada bulan Oktober tahun 2020. Tingkat penularannya 30-100% lebih mudah menular dari varian Alpha. Tingkat keparahannya berpotensi meningkatkan resiko dibutuhkannya rawat inap hampir 2 kali lipat dari varian Alpha. Selanjutnya adalah varian Epsilon dengan kode varian B.1.427 atau B.1.429. Kasus ini pertama kali muncul di California, Amerika Serikat pada 19 Maret tahun 2021 dengan tingkat penularan yang tidak begitu tinggi. Selanjutnya adalah varian Lambda dengan kode varian C.37. Kasus ini pertama kali muncul di Peru dan beberapa negara di Amerika Serikat pada bulan Desember tahun 2020. Dan untuk tingkat penularan serta tingkat keparahannya belum diketahui. Selanjutnya adalah varian Zeta dengan kode varian P.2. Kasus ini pertama kali muncul di Brazil dan untuk tingkat penularannya belum diketahui. Selanjutnya adalah varian Eta dengan kode varian B.1525.
Kasus ini pertama kali muncul di Inggris pada bulan Desember tahun 2020 dan tingkat penularannya lebih menular hingga menyebabkan keparahan pada penderitanya. Selanjutnya adalah varian Omicron dengan kode varian B.1.1.529. Kasus ini pertama kali muncul di Afrika Selatan pada 24 November tahun 2021. Varian yang harus diwaspadai diantaranya yaitu BA.2, BA.3, BA.4, dan BA.5. Selanjutnya adalah varian Theta dengan kode varian P.3. Kasus ini pertama kali muncul di Filipina pada bulan Maret tahun 2021. Tingkat penularannya lebih cepat menular dibanding varian sebelumnya, dan untuk tingkat keparahannya belum diketahui. Selanjutnya adalah varian Lota dengan kode varian B.1.5260. Kasus ini pertama kali muncul di New York, Amerika Serikat pada bulan November tahun 2020. Untuk tingkat penularannya belum diketahui. Selanjutnya adalah varian Kappa dengan kode varian B.1.617.1. Kasus ini pertama kali muncul di India pada bulan Desember tahun 2020. Varian ini dapat menyebabkan berkurangnya efektivitas pada vaksin. Ada beberapa gejala COVID-19, di antaranya yaitu gejala umum seperti batuk kering, demam, dan lelah, dan untuk gejala lainnya seperti hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, konjungtivitis, anosmia, dan hilangnya indera perasa. Ada beberapa jenis kasus. Yang pertama yaitu kasus suspek dengan kriteria klinis demam akut lebih dari 38 derajat atau riwayat demam dan batuk. Terdapat 3 atau lebih gejala seperti demam atau riwayat demam, kelelahan, sakit kepala, mialgia, nyeri tenggorokan, korizia atau pilek atau hidung tersumbat, sesak nafas, diare, dan mual. Kriteria epidemiologis yaitu 14 hari terakhir memiliki riwayat tinggal atau bekerja di tempat berisiko tinggi penularan. 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat tinggal atau bepergian di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. 14 hari terakhir sebelum timbul gejala bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, serta petugas yang melaksanakan pemantauan kasus atau kontak ISPA berat dan tanpa gejala. Selanjutnya adalah kasus probable, yaitu yang memenuhi kriteria klinis dan memiliki riwayat atau kontak erat dengan kasus probable atau terkonfirmasi. Dengan gambaran radiologis sugestif ke arah COVID, memiliki gejala ISPA berat, gagal nafas, atau meninggal dunia tetapi belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa dirinya positif COVID-19. Dan yang terakhir yaitu kasus terkonfirmasi dengan hasil PCR positif, hasil rapid antigen positif, dan memenuhi kriteria kasus probable atau suspek, dan tidak mengalami gejala dengan hasil rapid antigen positif atau memiliki kontak erat dengan probable atau terkonfirmasi. Apa yang harus dilakukan jika memiliki gejala COVID-19 dan kapan harus mencari pertolongan medis? Yang pertama yaitu jika memiliki gejala ringan. Kedua, tidak perlu mencari pertolongan medis atau isolasi mandiri di rumah saja. Ketiga, jika tinggal di daerah dengan malaria atau demam berdarah. Keempat, segera cari pertolongan medis. Kelima, gunakan masker. Keenam, jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Selanjutnya, jangan menyentuh permukaan benda dengan tangan. Lalu, jika mengalami kesulitan bernafas dan atau tekanan di dada, hubungi penyedia layanan kesehatan terlebih dahulu. Lalu, bagaimana cara COVID-19 menyebar? Yang pertama, dapat tertular dari orang lain yang terinfeksi melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang tersebut batuk, bersin, atau berbicara. Kedua, menghirup percikan orang yang terinfeksi virus. Ketiga, menyentuh benda atau permukaan yang sudah terinfeksi melalui percikan. Lalu bagaimana cara melindungi diri agar tidak terpapar? Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kedua, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Ketiga, memakai masker ketika di luar rumah atau saat bepergian. Keempat, konsumsi makanan yang bergizi dan olahraga secara teratur. Dan yang terakhir, menghindari kerumunan. Bagaimana cara menggunakan masker dengan baik? Yang pertama, cuci tangan sebelum menyentuh masker. Lalu, tentukan mana yang merupakan sisi atas atau sisi bawah masker. Ketiga, tempatkan masker ke wajah. Selanjutnya, jepit bagian tepi masker yang kaku sehingga membentuk sesuai hidung Anda.
Lalu, tarik masker ke atas dan ke bawah hingga menutup hidung dan mulut. Dan yang terakhir, jangan menyentuh masker ketika masker digunakan untuk pelindungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.